Hai, saya Alimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, sehingga karyawan mendapatkan feedback dengan tolak ukur objektif yang dilakukan secara berkala oleh perusahaan. Dalam penilaian prestasi kerja terdapat peranan. Peranan yang pertama adalah meliputi standar kinerja karyawan, yang kedua ukuran-ukuran prestasi kerja, yang ketiga penilaian prestasi kerja. Peranan yang keempat adalah umpan balik bagi karyawan. Peranan yang kelima adalah catatan-catatan tentang karyawan. Yang keenam adalah keputusan-keputusan personalia. Yang ketujuh adalah prestasi kerja karyawan. Dalam penilaian prestasi kerja terdapat dua persiapan. Persiapan yang pertama meliputi standar kinerja, yang kedua ukuran kinerja. Standar kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam standar kinerja terdapat prinsip dinamakan prinsip SMART, yakni spesifik, jelas, measurable terukur, achievable dapat dicapai, result oriented berpaku pada hasil, dan time frame jelas waktunya. Persiapan yang kedua adalah ukuran kinerja, di mana ukuran kinerja adalah evaluasi kinerja memerlukan ukuran kinerja yang reliable dan melaporkan perilaku-perilaku kritis yang menentukan prestasi kerja. Pada penilaian prestasi kinerja terdapat dua metode orientasi penilaian. Metode orientasi berdasarkan pada masa lalu, kedua adalah orientasi pada masa depan. Metode penilaian orientasi pada masa lalu. Kelebihannya memiliki dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai derajat tertentu dapat diukur. Kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja di masa lalu tidak dapat diubah. Metode ini dapat dilakukan dengan cara rating scale, checklist, metode peristiwa kritis, file review method, tes, dan observasi prestasi kerja, dan yang terakhir adalah metode evaluasi kelompok. Bagaimana dengan metode penilaian orientasi pada masa depan? Dalam metode orientasi pada masa depan memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah adanya peluang potensi karyawan yang dapat dilihat. Kelemahannya adanya ketidakpastian. Metode yang dapat dilakukan dengan cara pertama, penilaian diri, penilaian psikologis, pendekatan manajemen lebih objektif, dan yang terakhir adalah teknik pusat penilaian. Sistem penilaian. Di sini sistem penilaian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan cara kuantitatif, di mana contohnya adalah HR Balance Scorecard, yang merupakan mekanisme komprehensif mampu menggambarkan dan mengukur bagaimana sistem pengelolaan SDM dapat menciptakan value dan kontribusi bagi organisasi. Yang kedua, dengan cara kualitatif, di mana wawancara evaluasi. Wawancara evaluasi adalah periode dalam meninjau kembali prestasi kerja yang di masa lalu dan melihat potensi mereka. Dalam metode wawancara eksklusif terdapat tiga pendekatan. Yang pertama adalah tell and sell approach. Tell and sell approach adalah bagaimana mendorong karyawan untuk berprestasi. Nah, dalam pendekatan ini sangat cocok sekali untuk para pegawai baru. Yang kedua adalah tell and listen approach. Yang terakhir adalah problem solving approach. Dan sekian dari saya. Thanks for watching.